Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kawan WS? Semoga sehat, bahagia, dan sejahtera ya. Kali ini hadir di studio BWS TV SMA Negeri 1 Mojosari, keluarga istimewa. Istimewa bener. Siapakah itu? Dia Cak Sus. Cak Sus. Oke ya. Cak Sus. Alhamdulillah. Benar-benar istimewa ya. Istimewa. Jadi nggak cuma martabak aja yang istimewa Oh, Pak ya. istimewa bener nih Cak Sus. Panggilan keren Cak Sus gitu ya. Ya, nama bakannya emang Cak Sus ya. Tapi kalau disebutkan panjangnya itu Profesor Susilo DED. Iya, apa itu DED ini Pak? Doctor of Education. Oh, Doctor of Education, keren banget ini ya. Saya khawatir nanti saya sebutkan itu terus, nanti si nonton wedi. Kedukuran. Cak Sus saja ya. Iya, Oke. Cak Sus aja. Oh, Cak Sus Kawan saja. WS ya, Cak Sus ini adalah Ketua Ikatan Alumni SMA 1 Mojosari. Ya, Ika alumnus, ya Ika Semansa Mosar gitu Iya, ya. Ikatan Kemarin sempat Alumni. hadir di Desnatalis kita kan ya. Buka gitu kasih motivasi kepada anak-anak kita gitu Luar ya. biasa. Luar biasa. Tapi hari-harinya biasa di Jakarta Cak Sus ya. Ya, alhamdulillah Jadi? rezekinya di Universitas Negeri Jakarta. Oh. Jadi saya mengabdi di sana. Wih. Hebat Iya. ya. Ini juga mungkin buat siswa-siswi di SMA Mojosari bangga ya punya kakak, punya senior yang sudah mengabdi di Universitas Negeri Di Jakarta. Gitu ya. Oke. Udah sejak kapan ada di Jakarta ya? Saya mulai hijrah ke Jakarta tahun 2003. 2003. Oh, berarti. Saya menyelesaikan studi saya S1 S2 di UNESA. Nah, Ya alhamdulillah rezekinya di Jakarta. Jadi 2023 saya coba menantang masa depan di Jakarta yang notabene kita Ibu lihat kota. ibu kota Ibu yang kota. sangat luar biasa. Di dalam benak saya di sana tempatnya orang-orang yang perfeksionis dari hal skill, knowledge dan kapabilitas semuanya. Tapi saya coba untuk bertarung di sana Iya. dan alhamdulillah iya. saya mendapatkan rezekinya di sana dan saya bisa diterima di Universitas Negeri Jakarta sebagai dosen di Ya, Fakultas berarti ini Olahraga. julukannya Cak Sus ini kan petarung. Petarung dari Mojosari bertarung ke Jakarta dan Dan sukses. akhirnya menang, gitu, sukses Iya. gitu ya. Cak Sus, kita ngomong soal Ika Semansa Oke, Mosar ini ya. monggo. Ikatan alumnus SMA Negeri 1 Mojosari. Kalau ngomong alumnus, ketuanya jadi kan gitu kan. Ya. Itu biasanya kan yang diagendakan kan reuni. Kangen sekolah nih, terus ngerasani guru-guru nih, biasanya kan seperti itu aja. Nanti ke depan ini Ika Semansa Mosar mau dijadikan seperti itu atau gimana Cak Sus? Ya, inilah paradigma yang berbeda gitu ya. Iya, iya, iya. IKA ini memang sebuah organisasi yang membutuhkan loyalitas, ya kan? Betul, 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 betul. Rasa nasionalisme, patriotisme. Oh iya, saya dilahirkan, saya dibesarkan, meskipun lah whatever masa SMA semuanya kayak begitu. Saya sendiri juga, mohon maaf, saya sendiri waktu di sekolah ini juga yang Nakal ya, nakal. ya dikatakan nakal ya lumayan. Ranking mungkin. Kalau ranking ya rata-rata lah di bawah standar gitu. Cuman saya tekankan bahwa hanya modal kemauan, Betul. hanya modal kemauan itu yang bisa menjadikan saya seperti ini. Nah, IKA ke depan seperti apa? Alumni sudah berapa? 40 Sudah 41. Kemarin ada 41 generasi angkatan. ke-40 Bisa ya. dibayangkan nih berapa besar. Tapi berapa banyak teman-teman yang terpanggil Untuk alma mater ya. untuk alma mater. Itulah. Dan IKA yang sekarang kita bentuk ini, kita setelah IKA terbentuk 4 bulan yang lalu, Iya. kita sekarang dalam proses pengurusan legal administratifnya untuk beraktakan notaris, jadi kita legal gitu kan. Yang tidak hanya tarian-tarian yang sumbangan-sumbangan yang tidak bermanfaat habis, tapi kita nanti kita create bagaimana program-program IKA ke depan ini bermanfaat untuk para adik-adik terutama. Nah, Betul. ini Adik-adik Pak, ya. kita terutama. Berarti programnya ini tidak hanya untuk alumni ya, tapi juga Oh program di dalam juga. enggak, ya, kalau di alumni adik-adik. satu jelas, satu menumbuh kembangkan, meningkatkan rasa kekeluargaan, kebersamaan, tali silaturahmi semua ikatan. Itu tujuannya kalau untuk alumni. Iya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan sumbangsih kepada alma mater, kepada sekolah. Kepada sekolah bukan masalah sarana prasarana, enggak. Pada adik-adik di sini Pada ya. adik-adik bagaimana dalam prinsip saya sebagai ketua IKA, dalam benak saya bagaimana kita memberikan sumbangsih kepada adik-adik kita dengan cara meningkatkan soft skill-nya anak-anak. Nah, ini. Adik-adik ini gitu loh. Iya. Ya, Soft skill-nya. Salah satu juga barangkali sumbangsihnya itu ada berupa informasi ya.
bagi adik-adik ini. IKA ini kan sudah tersebar di mana-mana ya, seluruh Indonesia. Dari Bahkan Sabang ada sampai juga yang di luar Merauke. negeri ya. Sekecil apapun informasi yang bermanfaat buat adik-adik. Adik-adik. Itu kan keren banget, sesuatu yang luar biasa. Betul, Kan? betul, betul Ya. sekali, betul sekali. Dan itu yang Iya. kita harapkan nanti. Saya sampaikan bahwa Ya. Bu Nurul sama Pak Bambang, IKA anak-anak negeri SMA Negeri Mojosari ini banyak yang berprestasi, banyak yang dikatakan sukses, gitu ini kan? sudah didapat ini mungkin ya prestasinya anak SMA Mojosari yang sudah terekam oleh Cak Sus ini. Iya banyak, ternyata setelah kita IKA berdiri, kita coba lacak, kita coba membuat database seperti apa, di mana saja ini para alumni-alumni. Betul, Ada yang di TNI Polri, Betul, iya. agak banyak yang di akademisi, bahkan di pemerintahan, di stakeholder, itu banyak semuanya. Bahkan ada yang pengusaha, jiwa-jiwa entrepreneur ini yang Perlu harus kita disalurkan tularkan pada ke adik-adik ini. adik-adik. Nah, gitu loh. Iya. Kita orang kampung, adik-adik semuanya yang Sama masih ya, nggak belajar, beda ya? kita sama orang kampung, semuanya sama. Tapi dengan modal kemauan yang keras, keinginan untuk menjadi sukses, keinginan untuk menjadi besar, itu yang membuat para alumni yang sudah sukses sekarang Itu ini. merupakan modal utama. ya. Modal utama, modal utama. Yang perlu kita garis bawahi adalah orang kampung, yang perlu kita catat adalah semangatnya itu. Deso, Betul. wong deso gitu Wong ya. deso hanya modal nekat. Saya ini contohnya wong deso. Tuh serius Pak, saya itu kalau cerita sedikit aja, saya bisa ke Cina. Mohon maaf ini bukan riak, bukan pamer. Saya kuliah S3 di Cina. Saya satu-satunya doktor olahraga yang lulusan Cina pertama kali. Itu Wih, dicatat ya, keren. pertama kali. Enggak hanya dicatat, tepuk tangan. Iya. Nah, bayangkan kita orang wong deso ya, gak ngerti basa Cina. Ya. Ya, gak ngerti apa kehidupan wong Cina. Gak peduli, nekat, semangat berangkat, mau nekat kok. Ya. Dan lebih dalam pikiran saya, kalau saya berangkat sendiri, sengsara, senang, sedih, saya sendiri. Saya ajak satu keluarga. Bahkan keluarga saya nggak ada yang ikut, nggak ada yang bisa bahasa Mandarin, nggak tahu. Saya ajak semuanya. Ibaratnya mati bareng, seneng bareng, gitu. Jadi ada dua pilihan, mau sukses apa berhasil. Cuma satu kali itu. Lah Mau iya, sukses atau berhasil? makanya tinggal milih satu, mau sukses Apa atau berhasil? berhasil, gitu aja. Pilih salah satu nggak apa-apa itu. Lah iya, mau sukses atau berhasil. Kalau sukses atau berhasil Itu ya sama-sama pilihan- sekeluarga. Pilihan yang menyenangkan itu. Iya, ya. jangan sukses atau gagal. Oh gagal, jangan ditanamkan sugesti Dalam pola negatif pikir dalam kita, pola ya. diri kita. Itu saya selalu Betul, gitu. betul. Selalu gitu. Harus selalu berpikiran yang positif gitu. Betul, betul itu dia. Nah, kemarin ada Desnatalis, saya sendiri juga merasa kagum terhadap potensi anak-anak. Bagaimana keguyuban Bapak Ibu guru, bagaimana semangatnya kepala sekolah kita Bu Endang, bahwa potensi anak-anak ini harus ditumbuh kembangkan dengan maksimal gitu kan. Betul. Apalagi nanti kalau di situ nanti ada campur Ada tangan juga sumbangsi dari dari teman-teman alumni IKA. tadi ya. Itu nanti insya Allah yang potensi tadi itu akan memang jauh lebih berkembang dan tersalur dengan sebaik-baiknya gitu kan. Tapi ini saya sudah tahu Pak Bambang ya. Apa itu apa? Ini Cak Sus ini, Iya. ya beliau kan juga selain seorang akademisi ya, ini juga salah satu permakarsa, ya, yang membawa inisiatornya membawa pickleball ke Indonesia. Itu tepuk tangan lagi Pak Bambang. Oke. Ya. Loh, Jadi kan salah yang membawa satu pickleball siswa ke SMA Indonesia Mojosari ini juga berprestasi di olahraga yang dirintis oleh beliau ini. Oh ya. Iya. Dan kapan hari itu ada juga kejuaraan Nah, pickleball betul. gitu ya. Dan itu memperebutkan piala Semansa Mozart gitu. Piala Ika. Ika. Mozart gitu Piala ya. Ika. Betul. Kemarin baru Gimana? penutupan. Ceritakan sedikit itu. Yang mulai mana nih? Saya ceritanya dari piala apa dari awalnya ini dari pickleball nih. Monggo lah. Saya kalau gitu kalau Ya, gitu. diatur ombak Beri Brontong tiga-tiganya. Oke, gini aja, gini aja dulu. Satu-satu dulu. Oke. Ya. Dari ini dulu aja lah. Oke, pickleball. Yang gitu ya. membawa pickleball. Oke. Pickleball dari Amerika ke Indonesia gitu ya. Oke, Iya. oke, itu dulu. Oke, satu dulu. Jadi pickleball ini ditemukan di Amerika, diperkenalkan di Amerika tahun 1965. Oh. Lama. Udah lama, udah berkembang di Eropa, tapi perkembangannya kalah sama tenis, gitu kan. Oh, gitu. Tenis sangat luar biasa, press money-nya tinggi, gengsinya tinggi dan sebagainya. Nah, sudah berkembang di Eropa. Nah, akhir-akhir ini peminat setelah pickleball muncul, peminat tenis ya agak berkurang karena banyak pemain tenis yang pindah ke sini. Di Eropa sudah berkembang pesat, di Asia baru tahun 2015, gitu kan, berkembang. Mulai negara 1 2. Nah, tahun 2019
saya memang memperkenalkan pickleball ini yang pertama kali di kampus Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Ya, Fakultas Ilmu Olahraga Universitas Negeri Jakarta tahun 2019. 2019. Jadi belum lama ini ya? Belum, baru 3 tahun. 3 tahun ya. Banyak orang, banyak teman-teman yang pesimis tentang ini, tapi saya yakin bahwa pickleball. Deso ya gitu kelebihan. Iya, saya yakin. Kenapa pickleball setelah saya tidak ujuk-ujuk saya bawa langsung saya perkenalkan enggak, Pak. Tapi saya analisis dulu dari sisi sarana prasarana. Karena saya orang akademisi tidak sembarangan ngambil atau bawa. Saya analisis dulu dari sisi sarana prasarananya, dari sisi fisiologisnya, ya kan, dari sisi achievement-nya dan performanya. Dari sisi sarana prasarana murah banget pickleball ini. Murah meriah. Murah banget. Dibandingkan dengan olahraga yang menggunakan raket. Pedalnya, alat pukulnya, sekali beli sudah nggak butuh untuk nyenarin lagi. Awet ya, gitu awet diketok pun nggak pecah. Ya, asal nggak kalau sampean mungkin dipinjem ibu buat ngiris berambang dan sebagainya itu ya, buat telenan ya, kayak telenan gitu kan. Nah, bolanya bagi pemula bisa 6 bulan setahun baru pecah. Sebagai contoh kemarin turnamen. Iya. Turnamen kemarin 42 kali 4 berarti berapa tuh? 160 sekian pertandingan. Hanya bola itu saya siapin 20 bola. Hanya bola itu sebetulnya nggak pecah. Karena setelah pertandingan dipakai anak-anak yang kelas Pada saat pertandingan nggak ada satupun yang pecah. Bisa dibayangkan itu. Kalau kita main tenis atau bulu tangkis berapa hemat bola? Biaya. Hemat sekali. Berapa murahnya kalau dibandingkan dengan bulu tangkis? Iya betul. Bulu tangkis itu luar biasa mahal itu ya. Mahal, sama tenis juga harus main, bola juga. Itu daripada saya main di mana saya bisa. 3 tahun ya. Kan ini di Indonesia itu. Sekarang udah sampai di mana? Sekarang sudah 27 provinsi dan insya Allah bulan depan ini ada RAT KONI Pusat Pickleball akan masuk anggota KONI. Hapus lagi ini Pak, luar biasa. Nekat ya Cak. Harus nekat wong deso. Harus nekat memang harus kemauan yang keras. Indonesia ini akeh wong nekat itu mungkin semakin majunya cepat barangkali. Insya Allah demikian. Tapi terkadang begini Pak, kenekatan saya. Betul. Saya di Jakarta dianggap saya orang kasar. Main serutak-serutuk dan sebagainya. Tapi padahal itu benar. Yang saya lakukan itu nggak melanggar hukum. Contohnya secara birokrasi itu kan harus ada ngisi buku tamu tunggu dulu gitu kan. Lah sementara loh kita suruh nunggu setengah jam 1 jam di dalam itu ngapain gitu loh, udah nggak ada tamu ya saya masuk aja, mohon maaf permisi. Nah itu ya itu tapi saya sudah ikutin Bu, saya sudah ikutin, oke tunggu gitu setengah jam, ada tamu nggak ada, saya cuma butuh 5 menit ya saya mohon maaf izin nggak apa-apa Mas, saya tak masuk aja terus saya tak. Hal-hal kayak gitu terkadang dikatakan kita arogan kasar. Paling tapi tidak lumrah lah paling tidak kalau itu nanti sudah masuk KONI mesti akan diagendakan dalam olahraga sifatnya nasional juga. Oh pasti, insya Allah setelah anggota KONI PON 2024 di Sumatera Utara, Aceh, Medan, insya Allah kita akan eksebisi. Keren. Eksebisi nanti baru pertandingan beneran. Iya PON. Dan yang terpenting adalah kalau sudah menjadi anggota KONI, supporting dari pemerintah daerah, semua wilayah, semua provinsi pasti dapat. Sampean bisa bayangkan nih, pickleball belum dapat bantuan sedikit pun dari pemerintah daerah. Api kejuaraannya luar biasa. Sudah munculkan atlet-atlet handal ini ya. Luar biasa, bahkan SMA Negeri Mojosari, si Novi sama Navila sama Ocha itu SMA kemarin bulan Maret juara nasional di Jakarta. SMA Negeri Mojosari. Anak kita ya. Anak SMA gini. Wong deso lagi ya. Wong deso bisa berkarya, bisa berprestasi bisa di berkompetisi di tingkat nasional. Itu Bang Deso. Itu Bang Deso easy and fun. Itu tagline-nya diulangi lagi Don. Pickleball easy and fun. Itu tagline. Easy and fun. Ya memang pickleball sangat mudah dan menyenangkan. Oh gitu ya. Kemarin ada Ika Semansa Mozart kejuaraan pickleball itu ya. Bisa diceritakan yang tadi itu.
Jadi begini, ya secara memang sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa, oleh Allah SWT. Kita selalu bersyukur ya. Setelah ada pembentukan IKA, terus kita berpikir bikin apa, kegiatan nggak apa? Mau tidur ya? Nggak langsung, kita langsung lari gitu kan. Kita langsung bergerak dan kita tunjukkan eksistensi kita setelah itu. Bukan hanya mendirikan, hanya buat pajangan dan sebagainya, tapi tidak ada move dan sebagainya gitu. Sambil menunggu tadi legal formal secara administratifnya selesai yang sedang diurus oleh notaris kita juga, alumni juga Mas Agus, gitu ya. Alumni kita lengkap alumni. Itu apa saja sudah ready dari dalam. Ya, lengkap. Kemarin yang ikut dari mana aja? Hanya Mojokerto aja? Oh enggak, kemarin kita kita adakan kan se-Jawa Timur. Oh gitu ya. Jombang, Surabaya, Sidoarjo, Malang, Bangil. Itu juga hadir kemarin. Dan kembali lagi, Piala IKA ini sebagai awal dan memecahkan, bisa dicatat juga ini dalam sejarah, pertama kali kejuaraan pickleball se-Jawa Timur yang mengadakan adalah IKA Semansa. Ikatan Alumni Mojosari. Hebatnya kita IKA. Harus bangga ya jadi keluarga besar SMA Negeri 1 Mojosari. Oke, sedikit di luar itu tadi, tapi tetap kaitannya dengan pickleball. Apa sih kira-kira yang membuat saya tertarik terhadap pickleball ini? Oke, kalau kita bicara soal kadang-kadang ya olahraga bulu tangkis dulu saya lihat itu monoton dari segi pakaian, ya kalau nggak putih kan gitu ya cenderung itu. Sekarang kan begitu variatifnya. Akhirnya olahraga bulu tangkis semakin banyak berminat. Nah, daya tarik dari pickleball ini apa ya? Satu, daya tarik pickleball. Ya. Kita kembali zaman bahola. Semuanya zaman dulu kalau main bulu tangkis pakai apa? Triplek, tak tok. Nah, ingat itu sejarahnya. Satu alat yang dipakai itu kayak triplek gitu kan. Ya bisa kan. Dan bunyinya bola pada saat main juga tak tok. Oke, balik lagi zaman. Ingat perkembangannya perkembangannya bulu tangkis berawal dari situ. Oh gitu ya? Kan? Iya, dulu sebelum ada raket senar kan semuanya main di termasuk saya. Waktu SMA di sini kelas 1 saya juara 2 bulu tangkis kabupaten. Loh serius, masih kalau bisa di filenya. Dulu itu kalau upacara Agustusan itu di Stadion Mojosari. Saya sempat dipanggil penghargaan siswa berprestasi naik itu ke depan. Tidak terlupakan ya prestasi. Luar biasa. Makanya itu yang memanggil hati nurani kita, apa yang bisa kita berikan untuk alma mater tercinta sama. Mudah-mudahan nanti menginspirasi alumnus yang lainnya ya Pak ya. Pickleball itu di Mojosari sekarang sudah ada ya kelompok-kelompok yang pernah saya dengar itu ya. Mereka itu dari kelompok-kelompok yang mereka sudah agak lansia gitu. Aman ya dimainkan mereka kayak seperti itu. Nah, tadi kan saya belum menyampaikan analisis saya secara sarana. Saya bilang secara fisiologisnya. Secara fisiologisnya. Ya. Olahraga pickleball adalah termasuk olahraga yang aerobic exercise. Apa itu aerobic exercise? Pertanyaan kan gitu pasti ini orang awam. Nggak usah tanya tadi langsung saya jelaskan aja biar sampean Aerobic exercise itu adalah latihan kardiovaskuler untuk menguatkan otot jantung. Ini yang harus kita catat. Ini untuk menguatkan otot jantung. Jantungnya biar sehat. Jantung jadi gini. Kita mungkin mohon koreksi Bapak Ibu guru biologi atau ada tim medis atau dari tim dokter ya. Kita menghirup oksigen ini kurang lebih itu sekitar 6 liter oksigen yang harus kita hirup untuk maksimal jantung kita. Kalau di ilmu olahraga namanya VO2 max. Nah, 6 liter oksigen yang kita hirup ini untuk mendorong darah ke seluruh tubuh dari ujung kuku sampai ujung rambut. Nah, mohon maaf nih orang yang berlemak atau berobesitas atau fat itu high risk, risiko tinggi akan kena serangan jantung, diabetes dan sebagainya. Kenapa jantungnya ini ibaratnya di jantung dibalut oleh lemak. VO2 max atau kapasitas hirup oksigen ini harusnya 6 liter oksigen, tapi nggak mampu, nggak mampu menyerap semua, akhirnya nggak mampu mendorong darah ke seluruh tubuh. Sebagai contoh, orang diabetes, ya, kenapa selalu di bawah yang di amputasi atau di bawah, misalnya kan, banyak kasus begitu kan, ya ibaratnya tanaman nggak kesiram air,
Iya, sampai ke sana. Analoginya sederhana juga begitu. Bisa jadi stroke gitu. Yang ke otak itu akhirnya enggak tersumbat. Yang betul, tersumbat oleh lemak. Itu kan lemak. alat pompa ya. Iya, nah itu dia. Nah, untuk ini namanya latihan cardio exercise ini untuk menguatkan jantung. Sehingga kalau otot jantung kita, ini mesin kita, Pak. Kalau mesin ini mandek, ya surungani bensin nggak nyampe, ya mesti ngadat kan. Nah, itulah gambaran analog. Saya selalu menganalogikan yang sederhana yang mudah dicerna. Analoginya seperti itu. Nah, pickleball ini latihannya ini. Yang kedua, pickleball itu high risk, low risk, risiko rendah banget. Rendah. Kenapa? Pickleball tidak perlu full power, nggak butuh full speed, nggak butuh full strength. Saya main pukul makin kenceng hilang bola itu, keluar malahan. Pak, ini memotivasi kita untuk segera cek ya Pak ya. Coba nanti. Iya. Harus sama coba. Menariknya di situ. Itu dari sisi fisiologisnya analisis saya. Yang kebetulan saya menanyakan itu, jadi saya sampaikan. Pada saat saya melihat olahraga sepak bola, itulah olahraga masyarakat banget seluruh dunia gitu kan, itu banyak yang menggemarinya. Tapi itu high risk kalau menurut saya. Oh, luar biasa. High risknya, waduh luar biasa high risknya itu ya. Pickleball di situ, oke. Berarti cocok ya dengan tagline-nya tadi. Easy and fun. Gitu ya. Mudah dan menyenangkan. Pada saat itu easy, gampang sekali kita lakukan. Fun, itu ternyata dampaknya terhadap jantung tadi. Sehat, luar biasa gitu ya. Salah satu unsur sehat adalah harus gembira. Fun tadi ya kena. Iya, funnya. Kemudian pickleball, orang nggak pernah berlatih, nggak pernah olahraga, nggak suka olahraga. Bisa. 5 menit aja sudah bisa. Buktikan. Bisa memainkan. Itu yang namanya easy and fun-nya itu. Easy mudah. Pickleball, tapi ingat, pickleball memang gampang untuk dimainkan. Tapi tidak gampangan untuk menjadi juara. Nah, untuk menjadi Jadi kita bukan hanya untuk bersenang-senang tapi harus tidak gampang untuk menjadi juara. Ini analisis secara achievement-nya, gitu kan. Prestasi yang didapatkan gitu ya. Jadi berantai bagus juga ini, gitu kan. Achievement-nya gitu. Saya bilang kepada pickleball itu gampang banget, siapapun bisa memainkan, tapi bukan gampangan untuk menjadi juara. Ini terbukti kenapa? Ini kita sudah melaksanakan kejurnas 5 kali, kejuaraan nasional ya, open ya. Di Jakarta 2 kali, di Surabaya 2 kali, di Padang sekali, 6 kali, dan terakhir kemarin di Kalimantan. Di Kalimantan. Juaranya dulu nggak pernah 1 orang. Artinya apa? Secara performan semuanya mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang juara. Dan salah satunya terbukti iki lho arek Deso SMA Negeri Mojosari berlaga nang Jakarta lo juara. Oh, ya Pak. Masih. Yang satu sudah lulus, yang 2 masih stay di sini. Oh, masih ada di sini. Masih ada bibit di sini ya. Sekali waktu nanti kita ajak ngobrol juga di sini. Oh, ajak aja. Pengalamannya itu ya. Iya. Terus pickleball bagaimana dengan Mojosari? Ada rencana enggak dari Mojosari paling tidak menjadi sebuah embrio sekolah? Tapi nanti ada pickleball. Iya, ini kemarin Bu Endang kan sempat hadir Pak pada saat pembukaan Piala Pickleball kita itu. Beliau juga sudah menyampaikan nih, mungkin Cak Susun bisa menjelaskan ya apa yang disampaikan oleh Bu Endang kaitannya dengan pickleball di SMA 1 Mojosari. Iya. Kalau pickleball itu nanti benar-benar menyebar luar biasa, kita kan pionir. Ya kan? Betul sekali, betul sekali. Sebentar dulu, sebelum menjadi kata-kata pionir, apakah sekarang sudah SMA itu yang punya lapangan pickleball? Itu dulu barangkali. Di Mojokerto ya? Di Indonesia dulu. Oke. Di Indonesia. Kalau itu belum ada, kita berarti yang pertama. Kita bicara Mojosari dulu. Ya. Mojosari Pickleball Club sudah berdiri dan Mojosari Pickleball Club adalah embrio. Adalah embrio pickleball di Jawa Timur dan di Indonesia. Itu perlu dicatat nih. Karena saya setelah memperkenalkan di Jakarta, Mojosari dulu yang kita pertama kali. Tadi wong desa kembali ke desa dulu. Ya, desone sih dibangun gitu kan. Nah, iya, gak iso Pak, gak iso kacang gak iso ninggal nang jalan, gak iso ninggal jalan gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan tingkat sekolah ya? Tingkat sekolah memang sampai sekarang
yang banyak mempunyai lapangan di sekolah-sekolah itu di daerah Kalimantan. Dan Kalimantan perkembangannya luar biasa Pak, pesat sekali. Mojokerto, Jawa Timur kalah. Tapi untuk kita bicara tentang Mojosari, SMA Mojosari adalah yang pertama kali menorehkan sejarah pertandingan antar pelajar. Mojosari menjadi juara umum. Keren, dan salah satunya siswa SMA Mojosari gitu. Apalagi kemarin alhamdulillah supporting yang luar biasa dari Ibu Kepala Sekolah Bu Enang, matur sembah nuwun Bu. Belakang disuruh bangun, belakang disuruh membuat lapangan pickleball, dan saya diberikan tugas untuk mencari pelatih untuk melatih pickleball dan mengembangkan pickleball di SMA Negeri Mojosari. Harus itu. Dan saya sangat setuju Bu, sebelum katakan kita gampangannya mencuri start, sekolah lain belum belajar kita sudah eksis. Dan saya harapkan dari Mojosari lah juara-juara nasional akan amin, amin ya rabbal alamin. Dan tidak dipungkiri, itu terbukti Pak. Kejurnas bulan Maret kemarin double 19 plus yang umum seluruh Indonesia umum. Double putranya itu juaranya Mojosari Pak. Juara putranya Mojosari, makanya prestasi sudah ditorehkan oleh anak Mojosari. Mojosari paling tidak itu punya semangat, punya power 2 kali lipat. Kenapa? Karena maestronya ada. Itu mungkin itu salah satu resepnya ya. Iya. Harus gitu kan. Iya ya, salah. Jadi gini loh Pak. Ibaratnya merpati terbang kemanapun nggak akan lupa dengan sarangnya, dengan sangkarnya gitu kan. Saya mohon maaf saya terbang keliling manapun dan sebagainya gitu kan, ya tetap aku wong desa, aku wong Bakung, Mojosari, Mojokerto, ya tetap balik, nah, gitu kan. Oke, sekarang ini kan ada keterbatasan Pak. Oke, sip. Tapi barangkali ada sesuatu yang belum saya tanyakan dan itu perlu disampaikan kepada ya kawan VS semua ya. Besar SMA Negeri 1 Mojosari khususnya ya, atau pickleball lah barangkali, monggo barangkali apa itu. Oke, terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan satu untuk para alumni. Ya, satu untuk para alumni, teman-teman semuanya, sobat-sobat semua senior maupun junior. Ya, mari kita rilis diri kita sendiri, baik yang sudah sukses maupun yang masih merintis ya. Kita tidak bisa tumbuh besar tanpa kita digembleng di SMA tercinta, SMA Negeri Mojosari. Untuk itu monggo, saya memanggil semuanya, alma mater memanggil. Saatnya kita memberikan pengabdian kita ke alma mater. Itu untuk para alma mater. Alma mater memanggil. Ya, semua alumni, ayo, apa yang bisa kita berikan buat alma mater tercinta? Bukan, karena kita sudah mendapatkan semuanya 3 tahun kita digembleng di sini. Bukan memanggil loh ya. Alma mater bukan saya hanya melalui sebagai ketua IKA aja. Ya. Yang kedua buat adik-adik. Ya, ada adik-adik sekolah yang masih belajar. Satu, kemarin sudah saya sampaikan, mungkin yang sudah menyimak ada 4K. Kunci utama adalah komitmen. Ya. Kemudian konsisten. Yang ketiga konsekuensi, dan yang keempat pasti akan mengikuti, yaitu kompensasi. Semua ada kompensasinya. Iya. Komitmen bismillahirrahmanirrahim, niat insun, aku pingin jadi ini. Insya Allah tancap, des ditanamkan di alam bawah sadar kita. Ya, satu. Impiannya. Tapi impiannya apa? Cita-cita gantungan tinggi setinggi cita-cita ya, setinggi langit. Ya. Habis itu harus konsisten untuk menjalani tahapan tangga demi tangga kita tahapin untuk jangan putus asa, tetap konsisten. Positive thinking harus itu, nggak boleh. Tetap konsisten, disiplin ya, kerja keras, salah satunya ada di konsistensi. Tapi harus siap menerima konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Pasti akan jarang bermain sama teman. Pasti akan jarang berkumpul dengan keluarga tercinta. Pasti juga harus mengeluarkan energi, waktu, ya kan? Kemudian termasuk biaya. Itu konsekuensinya begitu, harus kita terima dengan lapang dada, dengan semangat yang tinggi. Insya Allah kalau 3 itu dilakukan, apapun yang Anda inginkan akan tercapai. Akan meraih yang 4. Iya, dari 4 itu. Saya sampaikan kemarin, cita-cita saya cuma kepingin jadi guru olahraga, saya kunci, jedek di sini kan. Kalau jadi olahraga harus kuliah di FPUK waktu itu kan. Bagaimana caranya?
Alhamdulillah pada saat angkatan saya PMDK, satu-satunya PMDK. PMDK dulu tuh, peminat jalur peminat bakat dan kemampuan gitu kan. Dari SMA Negeri Mojosari saya yang masuk di Surabaya waktu itu. Nah, wong desa naik ketok pokoknya. Nah, lulus lulus kuliah S1 ngajar jadi guru-guru honor. Masya Allah gajinya nggak bisa hidup di Surabaya. Saya banting setir kerja di fitness, langsung saya punya pikiran tahun 2000 seorang dosen pasti S2. Saya kunci keinginan saya untuk jadi dosen. Kelek, konsisten menjalani 3K tadi. Kuliah S2 dan selesai. Dan akhirnya jadi dosen. Itu salah satu. Luar biasa ya. Semoga memotivasi kita semuanya. Ya kalau sebentar S2 wabil khusus pada yang sekarang masih ada. Mungkin nanti next time ya kita ngobrol-ngobrol lagi karena emang ngobrolan kita kali ini seru banget ya. Iya. Tidak susah, doakan sehat selalu. Ya, terima kasih undangannya di sini. Saya sangat berbahagia bisa berbagi sama adik-adik semuanya. Terima kasih. Kita akan ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya Bambang dan sahabat saya. Saya Nurul Hasanah, mohon pamit undur diri. Saya Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Pickleball easy and fun.